Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arfa'as sifatil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi khassa man syaa'a min ibadihi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin abdika wa nabika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun kama qala Allah fi Qur'anil azim. A'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Fabainama hum kadzalika idza jaa Jibril. Di suatu ketika, suatu waktu, Nabi dan sahabat sedang halakoh, sedang berkumpul, sedang duduk bareng. Jaa Jibril, tiba-tiba datanglah malaikat Jibril. Datang malaikat Jibril kepada Nabi dan salam kepada Nabi. Waqala Sayyidina Jibril, arsalani, kata malaikat Jibril, aku telah diutus oleh Allah Tabaraka wa ta'ala yang maha berkah dan yang maha tinggi. Lama sami'a maqalatakum, ketika mendengar pembicaraan kalian. Waktu itu mungkin sedang ngobrol lah, Nabi sama dengan kita juga suka ngobrol dengan sahabat. Bagaimana caranya ya supaya kita dicintai oleh Allah? Apa caranya gitu supaya Allah cinta kepada kita? Apa amal apa yang harus kita perbuat supaya Allah cinta kepada kita? Maka datanglah Jibril gitu, mendengarkan perkataan mereka. Nah, kemudian Nabi bertanya kepada malaikat Jibril. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma tuhibbu ya Jibril. Nah, pertama sebelum aku bertanya apa yang dicintai, disenangi oleh Allah, aku ingin tanya tanya dulu kepadamu, hai Jibril, apa yang engkau cintai, apa yang kamu senang, yang ada di dunia maksudnya. Senang kepada orang-orang yang ada di dunia itu yang bagaimana sih gitu. Kata Nabi kepada malaikat Jibril. Faqala, maka malaikat Jibril berkata, irsyadud dhalin. Yang pertama, aku senang menunjukkan seseorang, memberikan petunjuk kepada seseorang yang tersesat. Jadi ada orang-orang yang tersesat itu dikasih tahu, ya amar ma'ruf nahi munkar lah kalau gitu ya. Jadi malaikat Jibril itu senang kepada orang-orang yang suka amar ma'ruf nahi munkar, yang suka memberikan petunjuk kepada yang lain, ya, memberikan pada di dawam kadet enggak. Ila thoriqil mustaqim, yaitu menunjukkan ke jalan yang lurus. Makanya kalau orang-orang yang dicintai oleh malaikat Jibril itu, dia itu tidak melihat ini akan berakibat apa, enggak. Kalau ini kebenaran, dia berani mengatakan gitu. Walau murran, ya, walaupun pahit gitu, akibatnya akan patah baginya, tapi kalau benar dia katakan gitu. Itu yang senang malaikat Jibril itu. Apalagi kalau mengatakan kepada pemerintah gitu, kepada yang berkuasa,
Ya, kalau yang benar ya benar, yang salah ya salah gitu. Itu yang paling senang malaikat Jibril itu. Ya. Jangan ketika kepada orang yang di bawah kita berani, kalau di atas kita ada ngagerung gitu ya, ngahyung bahasanya tuh ya. Ini halal haram, ya halam lah. Jadi nggak tegas gitu, nggak tegas. Nah itu nggak senang malaikat Jibril. Malaikat Jibril senangnya itu yang tegas saja. Tunjukkan aja yang ini benar, yang salah ya gitu. Malaikat Jibril itu. Makanya senang kepada Umar gitu. Umar itu kan tegas. Makanya kenapa waktu wafatnya Rasul, pada umumnya terjadilah perdebatan siapa yang menggantikan Rasul, maka jadilah Abu Bakar yang jadi pemimpin khalifah. Umar kan tidak serta-merta mengiyahkan Abu Bakar sebagai khalifah. Umar berapa bulan, katanya dalam sejarah itu ada 3 bulan belum menyatakan, belum menerima bahwa Abu Bakar sebagai khalifah. Apa penyebabnya gitu? Penyebabnya kan sudah ada gejala-gejala ketika zaman Rasul, udah ada indikasi orang-orang yang keras gitu. Orang-orang yang akan menentang Islam gitu. Gitu. Sedangkan Abu Bakar kan Umar tahu. Abu Bakar kan orang lemah. Abu Bakar orangnya lembut gitu. Sekarang kalau ada pemberontakan gimana dia gitu. Makanya Umar nggak mau menjadikan Umar sebagai olok-olok, diperolok oleh rakyatnya nantinya gitu. Makanya enggak gitu. Nggak mau menandatangani itu. Tapi setelah 3 bulan dipikir-pikir mungkin ya, dan seterusnya baru mau. Tapi dia membackupnya. Kenapa? Karena Abu Bakar itu Masya Allah ya Karim ya, lembut orangnya kan, nggak bisa tegas gitu. Sedangkan jadi pemimpin, wah gawat kalau gitu kan. Makanya nggak lama kan Abu Bakar cuma 2 tahun ya. 2 tahun. Dan ternyata betul saja kan, ketika ketika Abu Bakar menjabat, mulailah benih-benih perpecahan sudah mulai itu. Gitu. Sehingga ya Allah sayanglah ya kepada Abu Bakar, nggak lama wafat beliau digantikan oleh Umar. Pertentangan semakin keras kan gitu. Makanya kan hanya Abu Bakar yang nggak terbunuh kan ketika jadi khalifahnya. Setelahnya kan terbunuh. Umar terbunuh, Utsman terbunuh, Ali terbunuh kan. Karena oleh orang Islam juga kan. Bukan yang nggak percaya kepada Abu Bakar kesolehannya, bukan. Karena memimpin itu harus tegas itu. Nah, makanya Abu Bakar Jibril itu senang kepada orang-orang yang suka menunjukkan kepada jalan yang lurus, tegas gitu. Yang lurus. Abu Bakar, Umar ya, Umar sama Ali. Kan Abu Bakar lembut, ganti dengan Umar yang keras. Ganti lagi dengan Utsman yang lembut, ganti lagi dengan Ali yang keras gitu. Jadi jangan lembut semuanya gitu, jangan keras semuanya gitu. Selang-selang gitu, pemimpin itu. Pemimpinnya. Nah, malaikat Jibril itu senang kepada orang-orang yang suka irsyadud dhalin. Ya, irsyad itu menunjukkan kepada orang yang sesat. Menunjukkan orang yang sesat itu lebih berat daripada mengajak kepada orang berbuat baik kepada orang yang sudah baik gitu. Kalau orang yang sudah baik diajak gampang. Tapi kalau orang yang sesat diajak, waduh. Itu lebih berat. Tengok. Makanya katanya kalau kita dakwah kepada orang-orang yang sudah baik, itu pahalanya tidak terlalu banyak ya gitu. Tapi kalau kepada orang-orang yang ya dolin gitu, yang sesat, wah itu pahalanya lebih hebat gitu. Hanya sulitnya memang kita sulit untuk mengajak seseorang kecuali kita bergaul dulu dengan mereka gitu. Makanya kalau ada ustadz gaul gitu ya,
yang nanti mengajaknya ke orang-orang yang remaja misalkan tuh, orang-orang jalanan itu bagus tuh. Jadi nggak semuanya di masjid lah gitu ngajak dakwahnya. Nongkrong kan, wow, ininya juga kan pakaian juga seperti mereka aja kan, nggak seperti ustadz tapi hatinya harus seperti ustadz gitu. Siapa di kita suka ada ya yang ngajak-ngajak ya sasarannya tuh ke artis dulu kan, UJ ya ke artis sasarannya kan dakwahnya gitu. Kemudian siapa Gus Bahang, Gus Miftah ke orang-orang yang gitu ya. Dan YouTube. Iya. Jadi ada sasaran-sasarannya gitu, mana kan gitu. Jadi nggak apa-apa, bagus aja gitu. Bagus. Jadi jangan sungudon lah gitu ya. Nah, yang kedua, wa mu'annasatul gharabaul qanitin. Ya. Malaikat Jibril itu senangnya kepada orang yang wa muawanatu ahlil iyali al mu'sirin al fuqara'i. Yang kedua, malaikat Jibril itu senang kepada orang-orang yang selalu memperhatikan orang-orang yang fakir, yang miskin gitu. Dia itu kalau ada orang fakir, yang miskin itu diperhatikan. Beri maksudnya bukan diperhatikan saja ya, maksudnya dikasih gitu ya. Ditinggalkan engkau bukan perhatikan di sini gitu. Senang malaikat Jibril itu kepada kalau orang-orang yang peduli kepada orang fakir dan miskin gitu ya. Nah, tapi bagusnya sih dalam Al-Quran sudah dijelaskan orang-orang yang fakir yang layak kita beri itu yaitu yang afif ya, yang tidak minta-minta gitu. Kalau orang yang suka minta-minta itu jangan terlalu dikasih lah gitu, jeleknya. Jadi dia butuh tapi ifah, menjaga harga diri gitu. Padahal dia butuh gitu, tapi dia nggak minta-minta gitu. Nah, itu yang bagus begitu. Tapi kalaupun misalkan yang suka minta-minta ya kita mau kasih ya bagus saja. Jadi memperhatikan kepada orang-orang yang fakir, yang miskin, kasih gitu. Itu senang malaikat Jibril. Kalau malaikat Jibril sudah senang, malaikat Jibril kan malaikat yang paling dekat dengan Allah. Gampang diusulkan kan. Oh ya Allah, aku cinta kepada dia gitu. Dia butuh sesuatu, ya Allah kasih ya Allah, gampang Jibril. Malaikat Jibril dekat sekali dengan Allah. Makanya cintailah. Nah itu supaya dicintai. Yang ketiganya wa mu'anasatul ghuraba il qanitin. Ya. Nah yang ketiganya malaikat Jibril itu senang kepada orang-orang yang anteng dina ibadah gitu. Khusyuk. Namun anteng teh istiqomah mungkin ya lama gitu teh kalem gitu, lama lah gitu, lama gitu batu. Jadi orang lain belum ke masjid dia mah sudah ke masjid, orang lain sudah pulang dia masih di masjid gitu. Pas cek malaikat teh wah masya Allah hebat sekali, pas ditinggal itu tasbihna murah gitu. Palingan lama cek malaikat Jibril. Ternyata malaikat Jibril sudah hebat, kata malaikat Jibril pasti tinggal tehar gening. Nah, jadi malaikat Jibril itu senang kepada orang yang kalau tenang gitu ibadahnya tuh kalem gitu, nyantai gitu. Ya mata wajar lah kalau Nabi sampai tahajudnya itu ya kakinya sampai bengkak gitu, karena kalem tenang gitu. Senang, nikmat, dinikmati ibadah itu. Ya, sampai bengkak kakinya gitu. Itu teh pangkat Nabi gitu.
Bakat saking lama berdiri ya. Saking lama berdiri itu ya, Nabi itu sampai gitu ya. Itu tenang gitu, senang gitu, ibadah tuh kalem gitu ya. Enggak cepat-cepat gitu dalam ibadah, tidak dikir mau apapun ya kalem gitu. Makanya wajar kalau Nabi sedang sholat sendiri, sholat sunnah itu rata-rata surahnya surah yang panjang kan. Al-Baqarah tamat 1 rakaat gitu, tenang gitu. Cuma kul hudai trikul deh gitu ya. Kalau sholat qobla kan mungkin Biasanya malam Nabi itu kalau yang panjang-panjang itu, kalau sunnah yang berhubungan dengan orang lain, Nabi itu rata-rata qul ya ayyuhal kafirun dan al-ikhlas. Kalau qobliyah ba'diyah itu biasanya, kenapa? Karena berhubungan dengan yang lain. Orang lain kan kasihan nunggu dong gitu. Nah Nabi hebatnya itu, kalau ibadahnya berhubungan dengan orang lain, jadi imam atau sholat sunnahnya qobliyah, itu pasti lebih cepat. Beda dengan ba'diyah kan tidak ditunggu oleh siapapun gitu. Sekarang mana gitu mah, kalau kita udah berhubungan dengan orang lain surahnya panjang-panjang, kalau sendiri di rumah cepet-cepet ya gawat. Beda dengan Nabi, kalau sendiri baru barangnya hebat gitu. Tapi gimana di Mekah di Madinah maksudnya paranjang, nah itu mah sudah biasa maksudnya. Enak. Kenapa? Karena kita tujuannya kan dari sininya tujuannya sudah benar-benar ibadah. Sok coba kalau di rumah walaupun tujuannya sholat, ke sini kalau panjang bacaannya jago, kalau betah enggak, karena tujuannya kita kan setelah ini aku mau ini. Kalau di sana kan nggak mau ini, tinggal sare, tinggal naon kan gitu. Nggak ada tujuan yang lain ibadah gitu, mata tenang aja geli lagi gitu. Sound sistemnya juga iya. Sok seenak apapun kalau di Indonesia lama-lama mau pasti yang lama mah imamnya kesel gitu. Kenapa? Karena urusan kita banyak. Beda dengan di sana kan nggak ada urusan apa-apa terus gitu. Jadi benar-benar fokus ibadah gitu. Ya, malaikat Jibril itu senang kepada orang-orang yang ibadah tua gitu. Makanya dikirnya itu ulama itu dikirnya itu kan ribuan gitu, mau dikir itu. Ya, ribuan dikirnya. Orang sholawat Maryah misalkan 4.444 gitu. Sholat Fatih 100.000 gitu. 100.000 mas gitu. Kalem sholat Fatih gitu. Boro-boro 100 oge geus rada culang-culung batu geus eueuh gitu. Oh, iyalah gitu. Masyaallah karimnya. Itu senangnya malaikatnya. Nah, itulah yang aku senang kata malaikat Jibril ya. Kemudian Rasul bertanya, "Ya Jibril, apa yang disenangi oleh Allah?" Ya. Kata Jibril, wa qala Jibril alaihi salam, "Yuhibbu Rabbil Izzati jalla jalaluh." Dat maha ya Rabb yang pengurus semua al-Izzati yang maha mulia, jalla jalaluh dan keagungannya tidak ada yang bisa mengalahkan ya. Min abidihi, senang kepada hamba-hambanya yang apa? Satu, badul istita'ah, mengerahkan semua kekuatannya, semua kemampuannya untuk taat kepada Allah. Punya harta, kerahkan semuanya untuk ibadah. Tenaga, semuanya untuk ibadah. Gitu. Jadi semua apapun yang kita punya untuk ridho Allah gitu. Jadi kadang-kadang kita kan untuk kerja aja, misalkan kerja ingin banyak harta untuk apa? Traveling gitu, senang-senang, hura-hura. Bukan, kalau para sahabat tuh, kalau Nabi itu nyuruh mah untuk ibadah, untuk taat, untuk beribadah gitu. Berbakti kepada Allah, apapun dikerahkan gitu. Kerahkan sekemampuannya gitu. Cuma kita mampu ge api-api teu mampu kan. Ya kadang-kadang gitu ya, kadang-kadang kita jangan orang lain lah, kita sedang ibadah juga ya, sedang ibadah misalkan sedang dzikir dan enggak ngantuk juga, sengaja aja dingantuk-ngantukin gitu, diperem-peremkeun gitu aja, padahal enggak ngantuk-ngantuk amat misalkan gitu ya, itu sengaja gitu ya. Nah jadi
Allah tuh senang kepada orang-orang yang totalitas gitulah, yang totalitas, jangan setengah-setengah lah gitu. Kalau ibadah totalitas saja gitu, jangan ini ibadah aduh beri culang cileng wainya. Tad maaf jangan terlalu lama ceramahnya, totalitas. Tad maaf doanya jangan lama-lama. Request. Imamnya jangan lama-lama. Nah itu ya. Jadi yang pertama itu Allah itu senang kepada orang-orang i'taul qudrati fi taatillah. Jadi mengerahkan seluruh kemampuannya untuk taat kepada Allah, ya totalitasnya. Yang kedua wal buka'u dan nadamati. Ai ala fi'lil ma'asi. Allah itu senang kepada orang-orang yang suka nangis ingat dosa. Hanya para ulama itu katanya bahaya kalau 1 minggu aja misalkan tidak pernah nangis karena mengingat dosa, itu bahaya, itu udah keras hatinya katanya. Seminggu aja tidak nangis karena ingat dosa, itu sudah keras hatinya gitu. Tidak sedih itu, tidak nadamah ya. Wal buka'u, maka dalam hadis yang lain ketika kita nangis membasahi si matanya, bulu matanya dibasahi dengan air mata, itu air mata tersebut akan menjadi hijab, menjadi penghalang dari api neraka gitu. Makanya nangis ya. Kita laki-laki mah jarangnya bisa nangis deh, jarang. Paling ingatnya kalau loba kabingung gitu, anak mau ini kita nggak punya karak bisa nangis gitu. Kalau ingat dosa masalahnya ada hese gitu. Mendobaan tak itu, benar. Nah itu jadi nangis berjamaah gitu ya. Dan soalnya kan era itu kan orang lain nangis luak-liuk batu nangis kita encam gitu tuh. Tapi pas pulang tuh nyeri udah dipaksa teh nangis nyari ripu ramu karena dipaksa pasti karena tidak natural pasti capek nangis yang sengaja gitu pasti. Tapi dari Hajar Ismail itu saya perhatiin hampir semua nangis ya perempuan. Di mana? Yang di sholat di Hajar Ismail. Oh. Semuanya nangis. Ya. Laki-laki ya susah. Gimana caranya itu? Ingat dosa ya, ingat dosa. Biasanya ketika kita mengingat dosa gitu ya, mengingat dosa nangis. Biasanya kalau ingat dosa pasti busuk ya? Ya, busuk, iya, termasuk gitu ya. Makanya di sini juga Allah senang ketika dia menangis karena ingat dosa, sedih gitu, nangis. Nah, Abu Bakar paling cepat nangis. Nangisnya ketika sholat atau Ketika sholat pun kadang-kadang nangis. atau zikir? Dikir bagusnya sih. Kalau nangis ketika sholat sih nggak jadi masalah, asal jangan suaranya jangan keluar gitu. Kan Nabi juga pernah terdengar oleh sahabatnya sedang isrik-isrikan gitu. Tapi jangan sengaja lah gitu. Ya, kadang-kadang saya juga ketika ingat ya insya Allah ya Karim, ketika ingat dosa gitu kan, atau ketika kena musibah kita tidak bisa sabar atau apa, kadang-kadang terlintas gimana tuh gitu. Kadang-kadang gitu bisa tersedak gitu. Bagusnya sih ingat dosanya. Bagusnya juga malam sih tahajud gitu ya. Tahajud ingat dosa gitu. Ya rata-rata sih kalau laki-laki itu memang keras ya. Keras jarang gitu yang bisa gitu. Tapi kalau sudah terbiasa Masya Allah kan. Hanya kalau latihan boleh bersama-sama, kadang boleh seperti kan ada muhasabah gitu ya. Ada muhasabah dulu kan Agim senjata utamanya itu dulu mah menyentuh nyatakan dengan terakhir setelah ceramah itu suka apa? Muhasabah itu. Semuanya sampai merenung gitu. Pertama pasti tersentuh.
Tapi kedua kali, ketiga kali karena sudah terbiasa, biasanya kurang tersentuh. Kalau bersama-sama, tapi kalau sendiri mah biasanya terus aja gitu. Terus saja bisa tersentuh. Hanya ya Allah karimnya susah ya, makanya jaminan surga juga ya gitu. Susah untuk bisa nangis ingat dosa itu. Nah yang ketiga wasobru indal faqoti, sobar ketika hilang wujudil hajati atau tidak sampai terhadap apa yang dia cita-citakan. Dia ingin sesuatu tidak kesampaian, sabar, itu senang Allah tuh. Gitu. Ketika kita misalkan, dan nggak mungkinlah seseorang semua cita-citanya dikabul oleh Allah, tidak mungkin. Pasti ada sesuatu. Kemudian kita sabar. Artinya tidak menyalahkan Allah, tidak suudzon kepada Allah dan seterusnya, sabar. Nah itu senang Allah tuh. Jadi kita sabar. Gitu. Dan nggak mungkin lah semua keinginan kita dikabulkan, nggak. Kenapa? Karena ad-dunya darul amal wal akhirah darul jaza. Dunia itu tempatnya ikhtiar, tempatnya jihad, tempatnya usaha. Jadi namanya tempat usaha pasti harus repot, harus ripuh gitu, harus jihad gitu. Baru akhirat darul jaza, baru di akhirat tempatnya balasan, tempatnya pahala gitu. Tempatnya menemukan kita apa yang kita kerjakan di dunia gitu. Hanya wajarlah kalau kita misalkan sesuatu keinginan susah gitu, misalkan ya Allah saya ingin ini tapi belum, ya Allah, tapi terus. Cirinya sabar, nggak akan berhenti berusaha. Nah lamun saya udah dikit sudah usaha ini sudah ada, nah berarti nggak sabar tuh. Kalau sabar itu kan terus istiqomah gitu, terus saja gitu. Ya seperti petani kan, petani itu enggak nyangku langsung ada hasilnya panen, enggak. Lama prosesnya, dia nunggunya terus, kontrol terus itu, sabarin dalam kehidupan. Sebetulnya saya sering mengatakan kepada anak saya gini, Kak, Dek, Teh gini, ketika kita sekolah kan suka ada ujian, ujian lah gitu ya. Namanya ujian, apa sih intinya sih gitu. Saya sering mengatakan intinya apa? Semua kita harus menyelesaikan persoalan yang diberikan oleh guru dengan cepat dan tepat. Itu artinya apa? Dalam kehidupan sehari-hari pasti kita akan berganti soal persoalan. Ada yang sulit, ada yang mudah, tapi bagaimana kita menghadapinya dengan cepat dan tepat gitu. Tapi merasa seolah-olah dia itu hanya ujian aja. Padahal di dalam kehidupannya itu intinya pelajaran, di dalam kehidupan juga harus gitu. Harus mengambil sikap dengan cepat, tepat gitu. Contoh imam, misalkan imam. Ketika sholat ada permasalahan. Lupa misalkan permasalahan anak. Kan itu harus mengambil sikap dengan cepat dan tepat gitu kan. Aduh, ya poho deui ngahulang gitu kan. Kan bahaya gitu, kalau ngahulang kan bisa batal. Tapi harus cepat dan tepat, mau ganti surat atau langsung ruku, kan gitu. Harus cepat ulah kieu di bejaan gitu. Dan hati-hati ketika kita jadi makmum, kalau niat untuk memberitahu dan merasa diri kita tahu, itu bahaya, batal tuh. Seharusnya niatnya dzikir, mengingatkan gitu. Jangan merasa so iya gitu. Kalau kita kadang-kadang kan kita misalkan imam salah, kita ngasih tahunya kita merasa tahu gitu ya. Itu salah. Nah itu bahaya, hati-hati. Dalam fikih itu hati-hati. Seharusnya dzikir aja gitu. Jangan ada merasa ngasih tahu lah gitulah intinya. Tuh. Iya. Makanya gitu. Itu bisa batal gimana? Saya belum mengerti secara ini gitu. Fikih. Kan kalau fikih mah kan johirnya kan. Iya. Secara dia rukunnya apa, sholat ini dilaksanakan. Kadang ini terlepas jauh atau enggak itu kan enggak batal. Iya. Apalagi yang cuma
Kalau enggak batal sholatnya, tapi batal pahalanya gitu. Kalau enggak khusyuk, hilang pahalanya. Nah, kalau misalkan gini, sebetulnya kan etika juga itu sebetulnya etika ya. Jadi etikanya kan seharusnya mengingatkan itu dalam fikih itu, artinya bukan ngasih tahu tetapi hanya dikir. Makanya kenapa di pesantren-pesantren kalau ada yang salah nggak terlalu, kalau saya paling subhanallah gitu. Kan yang dicontohkan hanya itu kan, subhanallah, kan nggak ngasih tahu apa gitu. Kadang ngasih tahu juga tuh rebutan jadi gitu. Iya. Imamnya itu jadi kawur, nggak akan benar. Kan yang ini ngasih tahu jadi orang tuh justru jadi kawur. Ya udahlah gitu. Yang jelas gitu, karena barengan. Apa sih? Parasit juga balik. Ya memang terasa pada itu memang gitu. Ketika ada yang ngasih tahu, apakah memang jadi kita ingat? Enggak. Justru kita jadi kawan. Naon gitu orang teh naon salahna kan gitu. Ya gitu. Makanya katanya kalau bisa sih yang lebih apa ada di belakangnya. Iya, ya. Bertanggung jawab. Ya gitu. Ya. Makanya saya nggak pernah lulus. Iya kan semuanya ngerasa pasti gini aja, coba lihat ketika kita imam-imam di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi ketika salah, apakah ada yang ngasih tahu? Enggak. Suka ganti surat atau langsung ruku kan gitu. Kan seharusnya kan kalau ada yang salah apapun adanya subhanallah gitu. Tapi kan namanya seorang salah itu ingat naon subhanallah kenaon kan gitu. Nah, justru kalau ngahuleng itu kan jeda, ketika ada jeda seukuran subhanallah dalam fikih itu kan batal. Dan ketika kita mengucapkan sesuatu bukan hal yang sholat, itu kan bisa batal. Bahkan ada yang menyebutkan, kenapa menyebutkan amin itu bisa batal, karena itu bisa batal katanya. Kalau aminnya misalkan heureuy gitu. Ya. Disengaja baca dari surat misalnya Terus. Dan mau 3 surat, mau 4 surat nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Misalkan hanya kalau dicontohkan oleh Rasul itu ketika waktu zaman Rasul ya, ketika ruku, Rasul ruku datang Ali itu dilamakan bacaannya itu. Dipanjangkan itu panjang subhanarabbiyal azimnya beberapa kali gitu maksudnya. Dia diulang-ulang supaya dia ikut ruku. Iya gitu. Iya, nggak apa-apa. Berapa surat juga nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Tambah suratnya ya, gitu. Hanya tetap aja hati-hatinya kita ketika seorang ini misalkan datang, tapi yang banyak kita harus perhatikan juga. Keselen tuh gitulah intinya gitu. Ya kan seperti Nabi ketika khutbah Jumat, ada yang datang sholat kan, Nabi kan berhenti dulu khutbahnya, ditunggu dulu sampai beres sholat tersebut. Nabi kan ada yang seperti itu. Coba kalau kita laksanakan seperti itu, gak akan beres sholat khutbahnya. Nah kita kan datangnya telat gitu ya. Waduh, kita diam dulu kan khutbahnya, sholat beres, datang deh, kita mau gimana coba? Pasti nggak akan beres. Nabi kan pernah gitu. Ada sekali dalam hadis itu Nabi itu membiarkan dia sholat, setelah beres baru dia lanjut. Tapi itu kalau saya lihat asbabul wurudnya itu kan Nabi itu tidak mau mengganggu sholat gitu, mengganggu sholat. Artinya orang itu juga jangan sampai mau mengganggu khutbah gitu.
Kan sama khutbah juga syarat sah Jumat gitu. Gitu ya. Makanya aneh gitu kalau misalkan kan kalau sholat yang datang itu sholat apa sih? Sunnah kan hukumnya. Kalau khutbah syarat sahnya, syarat sahnya. Kalau tidak ada khutbah nggak sah. Kalau nggak sholat sunat sah nggak sholatnya? Sah. Tapi kalau tidak mendengarkan nggak sah. Gitu. Makanya lebih penting mana gitu. Kalau mau sholat sunat ya dari awal dong datangnya gitu. Iya gitu. Sebelum imam naik mimbar gitu. Iya kurang kumaha coba dia sengaja 2 kali adzan teh gitu. Supaya apa? Supaya memberi peluang kan. Oh ini udah adzan gitu datang. Tetap gitu. Mungkin dianggapnya khutbah itu dianggapnya seperti ceramah-ceramah biasa mungkin. Ya, karena banyak yang pemahaman nggak tahu. Iya. Padahal itu syarat sah. Berarti kalau setelah khutbah itu kita tidak jamaah sama sekali tidak boleh berbicara ya? Tidak boleh. Tidak boleh ya? Tidak boleh. Kalau berbicara paket lagot kata Rasul udah nggak ada pahalanya sama sekali. Ya, artinya kan setelah turun dari mimbar, Hmm. khatib kan langsung jadi imam. Eh? Kan ada jeda sedikit itu. Itu jamaah nggak boleh berbicara. Jangan. Karena pada umumnya jumhur ulama menyebutkan khutbah 2 itu menggantikan 2 rakaat ketika sholat duhur. Sehingga kan ini dua khutbah tambah 2 rakaat nggak boleh ada jeda. Makanya sebagian ulama menyebutkan si imam pun tidak boleh mengatakan apapun. Misalkan istahu sufufakum, rapihkan barisan. Di Jumat mah jangan. Assalamualaikum juga nya. Ada yang Kalau assalamualaikum. Sesudahnya. Oh jangan sesudah nama. kalau misalnya kan sering saya dengar nanti musola gitu. Seharusnya gimana? Janganlah kalau dalam khutbah setelah khutbah sholat bagusnya sih janganlah, karena dikhawatirkan nanti ada jeda gitu ya. Kan suka ada geningan yang malik dulu ke makmum luruskan barisan dan seterusnya. Kalau sholat Jumat mah janganlah gitu, kan dikhawatirkan ini ada jeda gitu antara khutbah dengan sholat. Ini misal ini ada mimbar itu kena najis misalkan, ada di mimbar ini keinjek kan ini mimbarnya, nggak sah tuh khutbahnya. Kalau nggak sah khutbahnya nggak sah sholatnya nanti semuanya, Jumatnya nggak. Pun kalau imam tidak niat jadi imam itu nggak sah Jumatannya, karena berjamaahnya sholat Jumat tuh fardu wajib ain. Jadi kalau si imamnya nggak niat jadi imam, sholat aja gitu, itu nggak sah tuh. Gitu. Misalkan niat sholat lagi sakitnya, sholat nggak niat jadi imam, nggak sah tuh. Kenapa? Karena wajib berjamaahnya kalau Jumat itu. Kita ada bahasa yang Jumatan tuh yang jadi imam sholat sama ceramahnya Berbeda. 2 orang ya. Nggak apa-apa asal si yang jadi imamnya itu jangan ada jeda dengan yang khutbah tadi. Yang kedua memperhatikan khutbahnya, paham isi khutbahnya. Nonton bahaya. Jadi tahu dia gitu. Itu ada yang membolehkan, tapi itu sebetulnya tidak dicontohkan sebetulnya. Mulai dari Nabi sampai sahabat nggak ada yang mencontohkan imam dengan yang khotib beda. Tapi di kota-kota banyak tuh. Saya juga beberapa kali kalau di kota baru saya khutbahnya imamnya beda. Ya ada imam rawatibnya kan ada. Sama yang khutbah kan biasanya tamu aja. Gitu. Rawatib yang maju. Gitu. Ya nggak jadi masalah asal si yang mau jadi imamnya nggak ada jeda lama gitu maksudnya. Ya, jadi langsung gitu. Gak ada bicara apapun, dan yang paling utama kata dalam fikih ya, ulama fikih itu harus mendengarkan khutbah tadi. Paham dia gitu. Harus. Karena Jumat itu
khusus kan ibadahnya. Gitu. Jadi aturan juga khusus gitu. Kalau sholat isya misalkan, si imamnya enggak niat jadi imam, berjamaahnya sah. Gitu. Hanya si imam enggak dapat pahala berjamaah gitu. Kalau Jumat harus. Gitu. Kalau tidak sah imamnya, makmum juga tidak sah semuanya gitu. Makanya kenapa kalau jadi khutbah Jumat mah, Jumat imam dan khatib Jumat mah biasanya lebih selektif biasanya. Beda dengan yang ceramah-ceramah gitu. Kalau khutbah ini kan dianalogikan sholat ya. Hanya orang sholat, berarti orang ikutinya tuh orang makmumnya itu nggak tidur itu ya. Ya. Ternyata jemaah tidur itu gimana? Cara ini gitu. Ngirim khutbah, saya juga suka kadang-kadang tidur sejenak gitu ya. Itu gimana itu ada? Mendengarkan tapi tertidur, tapi tertinggal mah dengerin lah gitu. Ya memang hari ideal nama ya, idealnya memang dengar ya. Kenapa ini tafsirnya, tafsir hadisnya secara kontekstual ya, maksudnya bukan tekstual. Kalau tekstual kan kalau khatib sedang khutbah bicara kan, maka pakat lagot kan, batal lah pahalanya gitu. Kalau bicara, dalam hadis kan bicara. Bagaimana sekarang nunutan tidur, gitu. Nah, yang tadi yang bicara itu dimaknaan apa? Yang tersuratnya makan bicara. Nah, yang bicara itu tersiratnya apa? Gini, saya contohkan yang lain, analogi dulu ya, analogi dulu. Silakan nanti bapak-bapak lebih paham. Gini, kita analogikan ke yang lain. Kepada orang tua ya, pakul lahuma uf, ya, janganlah kalian mengucapkan kepada orang tua. Yang tersuratnya apa? Uf atau ih, gitu ya. Yang tersuratnya. Yang tersiratnya kira-kira kalau mukul, kalau nyarekan dosa tuh. Gitulah. Yang tersiratnya kan, itu kan nggak boleh. Sekarang bicara dalam khutbah nggak boleh. Kalau nurutan, gitu. Kalau herai gitu. Kalau ngobrol gitu kan. Bicara nggak boleh, apalagi nurutan gitu. Duka. Nah gitu. Sebetulnya sholat Jumat itu pengganti sholat zuhur atau gimana? Sholat Jumat iya. Pengganti. Iya. Kalau di kampung mertua saya di Tanjung Sari, sholat Jumat langsung sholat zuhur gitu. Di Tanjung Sari itu di Banten. Oh, Sumedang. Di Banten tuh juga kita banyaknya. Karena katanya sholat Jumat itu sholat hari raya. Jadi beda dengan sholat zuhur. Oh, gitu ya. Oh, nggak apa-apa. Saya kan nggak punya ilmunya. Yeah. Bingung kan. Ini sholat apa ini sholat? Itu pemahaman ya. Jadi pemahaman beliau mungkin. Tapi di zaman sahabat mah, di zaman Nabi mah enggak sholat duhur lagi gitu. Tapi kalau di Banten, saya waktu dulu sedang nyantri, suka banyak yang sholat lagi duhur. Saya tanya ke kiainya, Kiai kenapa sholat lagi? Oh, dalilnya ini. Intinya sholat mu'adah. Apa sholat mu'adah? Adalah sholat menggantikan Jumat. Kenapa ada sholat mu'adah? Karena dirasa rukun dan syaratnya kurang terpenuhi. Maka sholat lagi lah duhur. Gitu. Kenapa tuh nggak langsung aja duhur? Karena ketika Jumat mah memang diwajibkannya Jumat bukan duhur sholatnya. Maka tetapi ada kekurangan dalam syarat dan rukun dirasa, maka mu'adah namanya. Ngulang lagi. Nah, suka ada yang mu'adah. Contoh misalkan, maaf, ini dalam fikih dulu ya, fikih. Imam Syafi'i menyebutkan tidak sah sholat Jumat kecuali 40 orang mukimin.
Jadi 40 orang dan mukimin. Apa mukimin itu? Orang setempat. Artinya dia tidak akan kembali lagi ke tempat asalnya. Dia sudah mukim di sini. Harus 40 orang. Itu Imam Syafi'i itu. Ya, dalam madhab Syafi'iyah harus 40 orang. Kalau kurang berarti harus muadah lagi. Sholat lagi duhur. Bisi enggak sah gitulah. Saya pernah di perjalanan Ustaz. Sholat Jumat perjalanan, terus setelah salam imamnya ngajak lagi sholat duhur lagi karena kurang 40 orang dan gitu. Nah itu namanya muadah, sholat muadah. Gitu. Atau misalkan orang-orangnya bukan pribumi sih kayak barusan orang-orang yang sedang musafir, kan bukan mukimin. Nah seperti gitu, kan bukan orang-orang mukimin sholat. Nah itu Imam Syafi'i menyebutkan kan tidak sah. Di kantor-kantor gitu. Ya makanya ada banyak orang yang menyebutkan di pabrik, di kantor tidak sah. Gitu. Ada yang menyebutkan karena bukan mukimin gitu. Kan itu kan hanya usahanya kerja di sini. Artinya akan kembali lagi kan? Iya, tapi kan muslimin. Kan? Muslimin. Muslimin mah, ya, tapi bukan mukimin. Kalau kembali ke zaman Rasul gimana? Kan waktu itu ada Ansor, ada Muhajirin. Itu kan kalau disebut mungkin mukimin sama bukan mukimin gitu. Enggak, yang disebut mukimin itu enggak akan ada pulang lagi ke tempatnya asalnya. Sudah menetap. Kalau gini misalkan, punten, misalkan parasit kemarin ke Surabaya, itu bukan mukimin, udah pasti bakal kembali lagi ke sini. Kalau parasit sudah di sini, sudah mukimin, nggak ada bayangan kembali ke tempat, bukan Surabaya, ke tempat lahirnya gitu, gitu. Itu mukimin tuh namanya. Tapi sebagian ulama yang disebutkan mukimin teh sudah diam di situ 3 hari, itu mukimin. Lebih ringan tuh. Asal dia diam di situ 3 hari udah mukimin. Ya beda pendapat, Bang, nggak silahkan, nggak apa-apa. Kalau fikih sih pasti beda-beda ya. Ya kita ngambil. Waktu zaman Nabi aja kan, waktu sholat Jumat yang pertama di mana tuh? Di Masjidil Aqsa kan ketika hijrah. Dia bikin Masjidil Aqsa. Itu berapa orang yang Jumatan? Dalam sejarah itu ada yang menyebutkan hanya 12, ada yang menyebutkan hanya 21 orang. Geningan Nabi mengadakan sholat Jumat gitu. Nah itu diambil oleh sebagian ulama, nggak apa-apa. Memang adanya segitu, ya udah segitu aja. Nggak mau ada itu. Gitu. Jadi ada beberapa versi sih ya, manggalah gitu. Tapi kalau saya sih intinya kalau di sini ada berapa orang ya segitu aja, memang seadanya segitu. Kenapa? Fikih itu, dalam fikih itu hanya ihtiyat saja, kehati-hatian gitu. Kehati-hatian karena kekurangan syarat dan rukun kembali lagi gitu. Kalau saya sih cenderung mau di pabrik mau di apapun, karena zaman Rasul itu tidak ada waktu itu pabrik kan, nggak ada kan gitu. Jadi kan hanya jualan, misalkan jualan kan, yang jualan juga mungkin dia sholat di tempat-tempat yang lain kan, itu kan sholat Jumat biasa. Kalau saya sendiri sih di pabrik misalkan, yang nggak jadi masalah sih. Sok daripada sholat misalkan nggak sholat Jumat misalkan karena ini mah bukan mukimin, di pabrik teh nggak sholat Jumat, sholat duhur biasa jago, lamun ada khutbah jago, kalau berjamaah sih kak Jumat nggak mungkin. Tapi justru kalau dengan Jumat bagus, jadi berjamaah semuanya kan gitu, tepat dan semuanya gitu. Tapi kalau sholat duhur misalkan Jumat nggak ada Jumatan di hari Jumat sholat duhur dan nggak akan berjamaah, nggak akan kumpul bareng, nggak sok. Jadi kalau saya sih di pabrik mau di kantor di mana Jumatan aja gitu, lebih bagus, lebih manfaatnya lebih hebat. Waktu zaman Nabi juga kan banyak sahabat-sahabat yang dikirim keluar kota untuk dakwah gitu kan. Di sini mereka juga kan pasti Jumatannya di tempat itu gitu. Boleh. Jadi nggak ada istilah kayak tadi dimuadahkan dia gitu. Enggak, gini Pak Rasid, ada syarat wajib Jumat, ada wajib Jumat.
Kalau syarat sah Jumat itu harus mukimin. Kalau syarat wajib Jumat semua muslim. Gitu. Kalau kita seorang muslim sudah berdiam di sana tiga hari wajib Jumat. Hanya bukan jadi syarat sahnya Jumat gitu. Jadi artinya kalau enggak 40-nya itu dengan kita, tetap aja kita enggak dihitung gitulah. Intinya gitu. Bingung. Kita wajib Jumat tapi tidak menjadi syarat sah Jumat gitu. Jadi tetap aja harus ada 40. Tadi ya kitanya wajib tapi tidak dianggap sah atau tidak sahnya Jumatan di suatu tempat itu. Ini aja syaratnya datang. Kehadiran aja. Nah, kalau yang menyaratkan 40 orang, tapi ada yang menyaratkan cukup 21, cukup 12 orang gitu. Tapi gugur wajib nggak? Gugur kewajibannya. Oh, kewajibannya gugur, udah wajib untuk dia wajib Jumatan. Dapat pahala kan? Ya dapat loh. Cuma itu peluang. Iya. Kewajiban untuk tunaikan dapat pahala. Iya, dapat kalau pahala mah hanya kalau misalkan tidak kurang dari yang tadi ukuran, dia tidak melengkapi gitu. Jadi harus yang banyak lah gitu. Dia datangnya ke yang banyak gitu. Itu mah kan versinya beda-beda, fikih mah nggak apa-apa. Tugas di camp tuh nggak pernah ada jumlah 40 tapi Jumatannya terus. Di mana? Ya kalau kita lagi kerja di kita kan pendatangnya sedikit. Iya. Yang muslimnya sedikit. Paling banyak tuh 10 orang, 20 orang lah. Jumatan tuh tetap. Nggak apa-apa, Jumatan aja. Gitu. Ada yang sama. Nggak apa-apa khutbah aja karena Imam Hanafi menyebutkan sama aja dengan berjamaah yang lain. Artinya berjamaah yang lain minimal kan ada imam dan makmum gitu ya. Udah cukup Imam Hanafi mah gitu. Jadi kata Imam Hanafi yang penting ada imam dan makmum udah Jumatan aja gitu. Itu lebih ringan gitu. Tapi baru dapat ilmu muada ini berarti saya setelah Jumatan tapi juhur lagi nggak apa-apa ya. Bagus karena khawatir supaya kita lebih tenang gitu. Ngejaga-jagalah gitu. Kalau ngejar kesempurnaan. Iya, gitu. Enggak juga kan? Ya nggak apa-apa. Kan al aslu pil amri latak tadi atikror. Asal dari perintahan tidak ada pengulangan. Jadi kalau kita sudah melaksanakan nggak usah diulang lagi gitu asalnya mah gitu. Tapi kalau misalkan terasa ini ada kekurangan itu boleh diulang. Misalnya, aduh tadi teh asa teu maca Al-Fatihah diulang lagi karena ada kekurangan gitu. Rukunnya nggak dibaca gitu. Yang diwajibkan dalam niat itu 3 parasit nggak banyak. 1 qasdul fa'li. Yang kedua ta'yin. Yang ketiga fardiyah. Hanya 3. Jadi gini, usolli fardo duhri udah cukup sebetulnya segitu. Yang wajibnya, yang lainnya sunnah. 4 rakaat menghadap kiblat itu sunnah. Yang wajibnya hanya itu. Niat saya sholat fardu duhur gitu. Segitu. Makmuman itu mah sunnah. Teu kedah kitu nanaon. Mata kan pertanyaan gini, pertanyaan dalam fikih ini. Kita contoh sholat witir. Kita kan niat mau 3 rakaat. Ai pas 1 rakaat, pas baru 1 rakaat, pas ruku, sujud, adzan. Langsung aja salam. Niat 3 rakaat, sahnya 1 rakaat. Enggak apa-apa. Kenapa? Karena menyebutkan 3 rakaat itu sunnah. Makanya kata ulama, kalaupun kita salah menyebutkan rakaat, sah. Misalkan niat abdi sholat isya 3 rakaat, padukan Allah, sah tuh. Karena menyebutkan 3 rakaat, cuma itu mah sunnah. Tujuan samatan. Kalau duhur kasar ya. Duhur kasar. Tukar misalkan. Tapi dia memang pikirannya sama sholat duhur. Tapi usulnya pada asli. Nah itu mah ta'yin salah, nggak akan sah. Kan tadi yang fardu tuh ta'yin itu menentukan duhur asarnya. Gitu, itu mah nggak sah tuh niat itu mah. Ya, ulang lagi,
Satu niat usolinya itulah usoli, yang kedua fardo, yang ketiga ta'yinnya, duhrinya, gitu. Jenisnya ta'yin itu menentukannya jenisnya, gitu. Jadi jangan ketukar. Jangan ketukar itu mah. Pernah. Wih. Kumaha salapna dibatalkeun ya Ustaz. Nah, Kumaha salapna disalahkeun tuh kudu pakai niat. niat itu dalam hati sebetulnya kan. Niat itu dalam hati ketika takbir Allah. Niat yang tadi 3 itu. Yang 3 niat saya salat fardu duhur gitu misalkan. Dalam hati tuh. Allahu Akbar itu. Iya. Oh iya. Iya. Makanya kenapa dicontohkan oleh ulama-ulama fikih itu diucapkan dulu, karena itu untuk melatih hati gitu, supaya pas ketika takbir itu niatnya sudah pas gitu. Ya talqin gitu betul. Mematahan hati gitu. Karena hati itu susah tuh. Ya. Dan tilu kata ge ada kacau Pak Kusut. Iya. Gitu. Fardu atau napi sunnahnya gitu, yaitu yang ta'yin, fardu atau sunnahnya itu harus gitu. Nah, yang lainnya enggak apa-apa. Seperti ayat ulamanya niatnya itu bahasa Arab ya. Niat abdi salat di ieu salat maghrib misalkan 3 rakaat di ieu musola misalkan, atau di ieu rumah gitu. Di ieu rumah padahal di musola, padahal nyebutnya di ieu rumah sah tuh naon. Da tuh wajib eta mah gitu. Ya. Nah, hati-hati ketika dalam ulama-ulama ahli filsafat, ulama ahli hikmah, 3 perkara yang harus kita cermati ya. 1, man i'tasama bi aqlihi dhalla. Jangan sekali-kali kalian itu hanya mengandalkan akal. Kalau kalian mengandalkan akal dalam suatu agama atau dalam ibadah, itu akan sesat. Nah, kalau kita selalu mengandalkan akal, itu akan sesat dalam ibadah. Jadi harus logis wae gitu misalkan. Itu jangan. Ini mah ta'budiyah wae gitu. Dari Allah kalau sudah seperti itu ya itu gitu. Satu kaharti, entong bahaya gitu. Yang nggak ngerti itu keharti gitu, jangan. Karena kalau seperti nanti kalau dia melogikakan nanti seperti atau orang-orang barat itu kan selalu terlalu menggunakan akal tuh. Ya, ro'yu tuh. Contohnya apa? Segala sesuatu yang benar adalah yang kepanca indera. Kalau tidak terpanca indera maka tidak benar. Maka dia cari benar nggak sih di kubur itu ada siksa? Maka dia bikin alat yang super sensitif, ada nggak siksaan dikuburkan gitu. Oh nggak ketemu, berarti bohong. Nah itu kalau dengan logika itu, dengan ilmiah biasa gitu. Nah, dulu kan pernah reda rame dengan bikin alat super sensitif nih. Ternyata dulu ada rame-rame dikubur disiksa gitu ya. Tapi langsung ditutup nih. Dulu orang Rusia tuh ya dulu yang membuat alatnya itu ya, ingin mendeteksi ada siksa kubur atau tidak, sing gereweknya gitu kalau sedang siksain. Dulu kan rame nih. Yang nggak tahu itu benar atau salahnya ya, tapi memang orang-orang yang selalu logika itu bahaya tuh. Jadi tidak semuanya harus dilogikakan ibadah itu. Ya. Asup logika nggak apa-apa karena ibadah mah memang ta'budiyah gitu. Ya. Contoh gini. Contoh misalkan kan ya Rasul kenapa daging babi diharamkan gitu, walahmal khinzir. Kan dalam hadis jawabannya apa? Karena ada mikrobat, tubuh kita tidak mungkin bisa melawan mikrobat tersebut, akan jadi penyakit gitu. Ternyata kan sekarang orang-orang barat itu, Jepang kemudian Amerika dan Eropa itu sudah menemukan alat untuk membunuh mikroba tersebut. Jadi akan aman dikonsumsi oleh badan daging babi teh.
Berarti kalau betul-betul tadi alasannya karena mikrobat, sekarang mikrobatnya sudah bisa dibunuh, berarti bisa halal dong, gitu. Makanya bukan karena mikrobatnya, udah dari Allahnya, udah, gitu. Haram aja gitu. Udah, dari sananya udah aja gitu. Jadi tidak semuanya harus dilogikakan gitu. Jadi yang pertama kata ulama, kalau selalu memakai logika itu bisa sesat. Yang kedua, kalau dia itu wamanistaghna bimalihi qalla, maka ketika dia merasa istighna, merasa gina, merasa cukup dengan apa? Dengan kekayaannya, maka dia akan kurang terus. Artinya ketika dia mengandalkan hartanya, merasa harta, wah udah cukup dengan harta ini, tidak perlu lagi Allah, pasti bakal kurang terus. Jadi tetap aja harus mengandalkan Allah gitu. Jadi jangan saya mau loba sagar upaya teu kudu ngadoa, maka ngaplek we ngadoa teh butuh gitu. Janganlah, kita tetap aja mengandalkan Allah gitu. Ya jangan sombong gitu. Semoga kedepannya. Nah, yang terakhir waman azza bi makhlukin dalla, kata Allah, kata ulama ahli hikmah, kalau orang ingin dimuliakan oleh makhluk, maka dia akan dihinakan oleh Allah. Ingin dimuliakan, ingin dieleuhkeun atulah bahasa Sunda. Ingin ingin dia apa? Dipuji-puji, diagung-agung oleh manusia, itu akan terhina orang. Tapi dan memang manusiawi ya, kalau sekali-kali yang dieleuhkeun. Tapi jangan terlalu diikuti lah gitu ya. Ingin dieleuhkeun itu. Nah, jalma makan kitu ingin teh dieueuh, eta mobilna, eta acukna, gitu kan. Nah, itu bahaya. Matakan ai berlebihan mah goreng mah. Aki sae mun aki-aki goreng. Aduh, ya Allah ma'al bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Belajar